Kemudian paham ini terus menyebar sampai nantinya datang ke Nusantara pada tahun 1878. Nah, tokoh yang diutus pada tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di Syarif Official Channel. Kali ini gue mau ngebahas tentang yang kemarin viral soal Menteri Agama kita yang ngucapin selamat hari raya ke organisasi Al-Bahai. Gue nyebutnya organisasi karena emang dari awalnya dulu sekte ini emang disebutnya organisasi, belum disebut dengan agama. Itu menurut gue pribadi sih. Kalau kalian masih menyebutnya sekte ini yang pecahan dari Syiah sebagai agama, ya itu urusan kalian. Sempat jadi polemik nih, jadi polemik antara masyarakat dan netizen karena Menteri Agama kita mengucapkan hari raya kepada organisasi Al-Bahai ini. Nah, sebenarnya apa sih Al-Bahai gitu? Kapan munculnya pertama kali Al-Bahai, dan di mana pertama kali Al-Bahai, dan siapa yang pembawa organisasi ini ke Indonesia? Nah, mari kita bahas di video ini. Tolong simak sampai habis biar nggak gagal paham. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jadi pada abad ke-19, sekitar tahun 1819 sampai tahun 1850, seperti yang kita tahu bahwa di sana muncul pemahaman yaitu Syiah itu di Persia, yang kalau sekarang kita sebut Persia itu adalah Iran. Nah, di sana emang sekarang mayoritas di Iran itu bermazhab Syiah. Nah, di dalam ajaran Syiah ini terdapat banyak sekte-sekte. Cuman sekte yang saya tahu ini sekte Itsna Asy'ariyah atau biasa disebut dengan 12 imam. Nah, 12 imam itu kalau menurut Syiah Rafidah atau Syiah Rafidah laknatullah alaih, yang diyakini bahwa imam ini nanti yang akan memimpin umat manusia setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, imam ini umumnya dipahami apa yang didahului dengan albab. Albab itu yaitu pintunya. Nah, jadi pintu sebelum menuju ke imam tadi. Jadi menurut Syiah itu ada nabi, terus imam. Nah, sebelum imam itu ada albab. Albab itu pintu. Nah, di suatu kegelisahan masyarakat Iran atau Persia yang tidak adanya pemimpin atau yang tadi disebut pemimpin imam, nah, muncullah seorang sosok dengan gelar Mirza, yaitu Mirza Ali Muhammad Shirazi. Manusia ini itu mendeklarasikan dia adalah sebagai albab, nah, pembuka untuk kedatangan para imam, dan sebagai solusi kegelisahan masyarakat. Dan celakanya Mirza Ali Muhammad Shirazi laknatullah alaihi ini mengklaim sebagai nabi. Nah, nabi kemudian mengklaim bahwa dirinya juga menerima kitab suci. Kitab sucinya bernama Al-Bayan. Nah, dan muncullah gejolak baru karena mungkin menurut pemerintah setempat bahwa sosok ini itu membuat kegaduhan. Nah, membuat kegaduhan di wilayahnya. Jadi pemerintah pada saat itu, ada yang Iran atau Persia, mengambil tindakan tegas dengan menangkap Mirza Ali Muhammad Shirazi laknatullah alaihi ini. Kemudian setelah ditangkap,
Tokoh-tokoh setianya mengadakan pertemuan pada tahun 1848 di tempat di distrik namanya distrik Badasyid. Nah, sebenarnya tujuan mereka tuh apa sih berkumpul? Jadi mereka ini berkumpul untuk merundingkan apa sikap yang diambil setelah Ali Muhammad Syarroji ini ditangkap. Nah, dan diantara yang berkumpul saat itu adalah pengikutnya yang setia bernama Mirza Husain Ali Al-Mazarandani. Nah, dan dialah yang menyebut dirinya bahwa dirinya itu adalah Al-Baha. Nah, jadi perkumpulan dari mereka ini, mereka sepakat nih. Jadi mereka sepakat membuat sebuah doktrin agama baru yang menghapuskan pemahaman Syiah Isna Atsairiyah tadi yang dibuat oleh Mirza Ali Muhammad Syarrozi yang tadi disebut di menit-menit awal. Dan doktrin ini mereka namakan menjadi Al-Babiyah. Nah, dan menariknya nih, kemudian Ali Muhammad Syarroji ini dieksekusi. Nah, kemudian Ali Muhammad Syarrozi dieksekusi pada tanggal 9 Juli 1850. Di awal kan tadi disebutkan bahwa perkiraan tahunnya antara 1819 sampai 1850. Nah, jadi ngambil range akhir bahwa yang Syekh Ali Syarrozi ini, astagfirullahaladzim, Mirza Ali Muhammad Syarrozi ini dieksekusi pada tahun 1850 dan dimakamkan di Gunung Karmel. Dan menariknya kemudian Mirza Husain Ali Al-Mazarandani ini mengklaim dirinya lagi sebagai nabi. Setelah kemarin pendahulunya mengklaim nabi, ditangkap, dan dia sekarang mengklaim juga dirinya sebagai nabi, dan muncullah konsep Al-Bahaiyah. Nah, di sini awal mula Al-Bahaiyah tercipta di kota Persia yang disebut sekarang sebagai Iran, dan pengikutnya bernama Bahai. Nah, yang kemarin sempat viral kan, Menteri Agama kita mengucapkan selamat hari raya kepada Bahai yang mengakibatkan polemik di antara umat Islam. Nah, dan kemudian ini menghubungkan semua konsep-konsep keyakinan menjadi satu. Nah, jadi si Husain Ali Al-Mazarandani ini ngehubungin semua konsep-konsep keyakinan menjadi satu. Jadi kalau dia gambarkan, kalau dulu kan keyakinan yang besar itu Yahudi dan Syiah kan. Jadi kalau digambarkan ini Yahudi dan Syiah ini kayak lingkaran diagram Venn gitu seperti gini nih. Nah, di tengah-tengahnya itu si ini Al-Bahai itu. Dan konsep yang sangat menggelitik yang diambil dari Islam, cuman menurut saya ini agak terlalu dibuat-buat, yaitu sholat 3 waktu, yakni pagi, siang, dan sore. Kemudian puasa, jadi range waktu puasanya itu hanya yang orang-orang yang berumur 21 sampai 42 tahun. Jadi yang di luar dari itu dia bebas, mau nggak puasa atau enggak juga bebas. Terus puasanya selama 19 hari dari tanggal 20 sampai 20 Maret. Setelah itu hari raya Nauruz yang kemarin viral. Kiblatnya bukan Ka'bah, mereka menghadap ke Haifa. Nah, jadi mereka itu nggak Mekah, maksudnya nggak pergi kayak kita kan haji ini ke Ka'bah, kalau mereka ini ziarah. Jadi mereka ini ziarah. Jadi sangat wajar sekali apabila umat Islam yang ada di Indonesia ini berontak gitu, protes, karena ajaran yang ada di dalam Al-Baha ini sangat bukan mencampur aduk ya, ini sangat mengubah atau kayak mengobok-obok ajaran Islam yang sudah ada, dia dibuat-buat dan menjadi ajaran baru. Dan ini kalau menurut ulama-ulama yang hanif, yang lurus, bahwa ajaran ini memang ajaran sesat. Nah, kemudian paham ini terus menyebar sampai nantinya datang ke Nusantara pada tahun 1878. Nah,
tokoh yang diutus pada tahun itu adalah Jamal Effendi yang membuat doktrin ini ke Nusantara dan terus berkembang bahwa sampai sekarang. Doktrin ini tuh belum banyak ya, karena emang dulu Presiden Soekarno emang sempat melarang organisasi ini berkembang luas di Indonesia. Cuman pada tahun 2000 presiden kita juga, mantan presiden kita almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mencabut keputusan Presiden Soekarno ini bahwa Al-Baha ini dilarang. Sekarang tidak dilarang lagi setelah itu. Jadi untuk pengikut-pengikutnya untuk seluruh dunia sekitar 5-7 juta orang. Sekian video dari gue tentang Al-Bahai. Ya, kalau misalnya ada kurang-kurangan atau ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Mungkin kalian yang lebih paham bisa komen nanti di bawah, bisa komen dibenarkan apa semua yang tadi gue utarain. Misalnya ada yang salah, kalian bisa koreksi di bawah. Insya Allah nanti gua terima dengan lapang dada, karena ya kita sama-sama belajar dan sama-sama aware gitu loh. Kita sebagai umat muslim aware, hati-hati dengan paham-paham yang seperti ini gitu. Jadi gak bisa semuanya kita masukin yang penting mereka kan baik, yang penting mereka kan nggak macem-macem gitu. Jadi ya nggak bisa seperti itu. Jadi apabila ada yang mencampur adukan, apalagi mengubah akidah kita, ya kita wajib komplain, kita wajib sanggah dengan ilmu pengetahuan juga. Dalam hal ini mungkin para alim ulama kita lebih layak untuk menyanggah yang orang-orang seperti ini, karena ilmu mereka lebih mumpuni. Jadi sekian video dari saya, semoga kita saling dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.